الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، اللهم ربنا ارزقنا علما لدني والكسب وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. على هذه النية الفاتحة. تكلمنا في لقاء سابق عن ماهية علم أصول الفقه وما هي التحديد أو تعريف علم الفقه. فاليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح عن الحكم. ما معنى الحكم لغة واصطلاحا، وأقسام الحكم dan hukum macam-macam atau bagian hukum. Qala al-muallif rahimahullah wal hukmu khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi iqtida'an aw takhiran aw bi'amma wad'an wa huwa al-walidu sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Wal hukmu adapun hukum. Ma mana al-hukm? Al-hukmu lughatan huwa nisbatu syai' ila syai'. Saya mengatakan Zaid itu orang alim, berarti apa? Saya hukumi dia sebagai orang alim, saya nisbatkan dia. Ketika dia belajar, pintar, mengerti, namanya alim. Nisbatu syai' ila syai'. Hada makna al-hukm lughatan. Al-hukmu lughatan huwa nisbatu syai' ila syai'. Wa qala al-muallif al-Imam Zakaria al-Ansari wal hukmu huwa khitabullah. Hukum itu khitabnya Allah atau khitabnya Rasulullah, karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik hukum yang maklumun minad dini fil darurah atau ma kasyafahu al-mujtahid, atau apa yang diungkap oleh mujtahid yang dipahami dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang dikatakan mujtahid, apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala hukmun. Nah, kalau yang diungkap mujtahid dari apa? Itu hukmullah. Orang awam tidak tahu. Ya, yang mengungkapkan, yang menyodorkan kepada kita itu mujtahid. Maka misalnya mujtahid mengatakan hukum rokok haram, hadza hukmullah. Ya, hadza hukmullah. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-imam al-mujtahid sababan likashfi al-ahkam al-warid fil Qur'anil Karim. Begitu pula tadi yang dikatakan oleh Nabi. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Untuk nanti belajar filsafat fikih atau filsafat hukum Islam. Jadi hukum Allah itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh para imam-imam mujtahid yang mereka pahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Secara langsung Allah tidak mengatakan hukum rokok, enggak ada. Ar-ruku'u haram atau ar-ruku'u wajib, rokok itu wajib, tidak ada. Maka dalam Al-Quran dikatakan
Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa wa ulil amri minkum? Siapa? Jokowi? Wa ulil amri minkum ay al-ulama al-mujtahidin alladzina fahimu kalam Allah. Saya ulangi lagi, khitabullah al-muta'alliq, khitab Allah, bukan khitabnya siapa saja, Pak. La khitab Allah itu di dalam syarahnya dikatakan kalamuhu an-nafsi al-azali al-musamma fil azal khitaban 'ala al-asahhi kama sayati. Disebut khitab itu sesuatu yang disampaikan, ya, sesuatu yang disampaikan. Ya, khitab, khatab daripada khatabah, yang saya sampaikan. Khitabullah ta'ala ay kalamuhu an-nafsi. Asli daripada kalam adalah kalam nafsinya Allah subhanahu wa ta'ala, biduni sautin wala harfin wala kalimatin wala harakatin, yang mana sudah dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diungkapkan menjadi Al-Quran. Al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi, khitab Allah yang berhubungan dengan pekerjaan seorang mukallaf. Ya, dengan hubungan seorang mukallaf. Siapa mukallaf? Al-baligh al-aqil alladhi lam yamtani taklifuhu ta'alluqan ma'nawiyan qabla wujudihi aw ba'da wujudihi qabla al-bi'tsah. Karena khitab Allah, kalau di dalam syarah di sini, baik si mubaligh, orang yang baligh tersebut sudah lahir atau belum, sudah ada atau belum, ya. Al-baligh al-aqil alladhi lam yamtani taklifuhu ta'alluqan ma'nawiyan qabla wujudihi aw ba'da wujudihi qabla al-bi'tsati. Jadi sebelum bi'tsah itu sudah ada hukumnya, Allah itu sudah ada. Sebelum ada Nabi sudah ada hakikatnya. Bang Zul nanti mau kemana-kemana udah ada, udah ditentukan oleh Allah. Nah, makanya kita tugasnya seorang mujtahid hanyalah menggali atau mengungkap hukum, ya, yang terkandung di dalam khitab Allah. Faham tuh? Ya? Nanti kita itu jadi manusia jangan sok-sokan gitu, sok-sokan kayaknya saya ini, enggak, saya ini semuanya sudah azali. Ya, sudah azali, sudah diketahui oleh Allah. Beda dengan nanti konsepnya orang Mu'tazilah, sesuatu yang belum terjadi Allah belum tahu. Itu orang Mu'tazilah ngomong kayak gitu. Nah, nanti jadi mau nikah sama siapa, itu Allah nggak tahu itu. Ketika jadi sudah jelas nikah sama Maimunah, berarti apa? Allah tak tahu. Kalau konsep kita, daun yang jatuh kapan, di mana, ya, berapa jumlahnya yang jatuh, Allah tahu. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah cuma mengatakan Allah tahu barang itu apa, daun itu jatuh kapan, di mana, sebab apa, Allah enggak mengetahui. Itu kata Mu'tazilah. Karena gak masuk akal katanya dia. Itu enggak masuk akal, atau akalmu yang enggak masuk. Tapi memang orang iman itu, Islam itu ukurannya iman. Iman niku ya ngono gitu kan. Ya, kadang sesuatu yang enggak masuk akal kadang kan. Ya, ada laki-laki suka sama cewek jelek banget. Kata temennya, kamu kok suka sih? Loh, itu cantik. Jadi pokoknya dia iman kan. Dia iman, pokoknya dia cantik. Ini susah. Baik, ya. Dan jizian ba'da wujudihi ba'dal bi'sati idla hukma qablahu kama sayati dzalika. Tidak ada hukum kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tadi saya ulangi lagi, khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi. Ada pekerjaan seorang mukallaf baru kita hukumi. Kemarin kita sebutkan baik pekerjaan qalbi ataupun jawarih. Pekerjaan qalbi seperti apa? Tahdidun niyyati, wujubin niyyati.
Ya. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi takata bi iqtidaan. Apa iqtidaan artinya? Ay talaban, untuk menuntut. Iqtida terbagi menjadi dua. Iqtida li talab wa iqtida lil kaffi. Iqtida li talabil fi'li idza kana at-talabu talaban jaziman, hukumnya dinamakan ijab. Hukumnya ijab. Ijab itu hukumnya Allah. Nah, kalau wajib hukumnya siapa? Hukumnya mukallaf, hukumnya mujtahid. Jadi makanya hukum Allah, ijab sama wajib beda. Hukum itu hukumnya Allah, tapi wajib hukumnya siapa? Siapa yang mendefinisikan wajib? Ulama. Jadi hukum itu aslinya hukumnya Allah. Perhatikan ya, ini belajar pelan-pelan. Khitabullah al-muta'allaq bi fi'lil mukallafi iqtidaan aw takhiran aw ja'ala Allahu sababan aw wad'an aw mani'an. Apa yang dilakukan oleh mukallaf sudah ditentukan hukumnya oleh Allah. Itu kan? Saya ulangi lagi. Iqtidaan, khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi iqtidaan ay talaban. Talaban imma talaban lil fi'li atau talaban lil kaffi. Diharuskan untuk dikerjakan atau diharuskan untuk ditinggalkan. Iqtidaan idza kana at-talabu iqtidaan jaziman, idza kana at-talabu lil fi'li talaban jaziman yusamma ijab. Namanya ijab, sebuah kewajiban dari Allah. Tapi wa idza fa'alahu al-mukallaf, tapi ketika sudah dilakukan oleh mukallaf melakukan, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikihi 'amdan bighairi udhmin fahada wajib. Ketika dilakukan oleh mukallaf dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa kecuali ada uzur, maka namanya wajib. Maka definisi wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa ketika tidak ada uzur. Saya ulangi, itu wajib. Jadi wajib itu siapa yang buat definisi? Hukumnya siapa wajib? Mujtahid. Nah, hukum Allah itu hanya minta untuk dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala menurut mujtahid. Menurut apa? Belum tentu juga. Antum sholat belum tentu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya tidak benar, sholatnya sambil ngantuk, sholatnya begitu. Ya, at-talib lil fi'li talaban jaziman. Wa in kana at-talabu lil fi'li ghairu jazim, namanya an-nadb. Walamma fa'alahu al-mukallafu yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikihi. Disebut nadab atau sunnah atau mandub. Ya, mandub. Mandub itu apa? Atau sunnah itu apa? Dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak dapat dosa. Wong awo aja enggak nuntut banget kok. Kenapa ini nuntut banget? Makanya di sini tahajudnya ya enggak banget kan gitu kan. Ya diajak, ya dibangunin, tapi kamu enggak mau, ya sekarangmu. Kita sudah mengajak, kita sudah tolak. Fahim tuh? Atau antum kita kasih aturan baru yang enggak tahajud dihukum. Gimana? Setuju? Setuju? Oke. Ya, tahu kok terus orang. Ya. Ya namanya imamnya di depan. Nah, saya ulangi. Iqtida imma talabul kaffi. Talabul kaffi itu apa? Menuntut untuk ditinggalkan. Idza kana at-talab lil fi'li talaban jaziman yusamma tahrim. Namanya tahrim. Tahrim itu Allah minta untuk ditinggalkan. Wala tusyrik billah. Ya, la tusyrik billah. Nah, kemudian ketika dilakukan oleh mukallaf namanya haram. Apa itu haram? Yu'aqabu aw yudhammu ala tafa'ilihi
wa yusabu ala tarikihi. Wajib atau apa namanya? Kok wajib? Haram itu apa? Dilakukan berpahala, ditinggalkan dapat kebalik ya. Haram itu apa? Dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat. Siapa yang mendefinisikan itu? Mustahil. Ya. Bisa nggak secara akli? Secara akli loh, secara akli bukan secara syar'i. Secara akli orang itu dosa apapun itu ada orang berbuat dosa itu awal maklumi dia nggak dapat apa-apa, nggak berdosa. Secara akli loh. Itu hukum jaiz, ya boleh-boleh saja, ya kan? Tapi secara syar'i melarang. Ya, kok enak sekali, udah. Dosa-dosa dapat pahala atau nggak apa-apa. Secara akal Allah ngampuni, ya secara akal. Ada sahabat tuh namanya Nuaiman. Nuaiman itu pemabuk. Ya, kucluk nggodain Rasulullah saja. Ya, nggodain Rasulullah saja. Tapi kata Rasulullah min ahlil jannah, suka nipu. Rasulullah nipu. Temennya Abu Bakar loh, apa? Dijual. Jadi Rasulullah punya tamu naik ontanya loh disembelih. Itu Nuaiman. Ya, lah ya santri itu ya kadang ada yang baik ya Abu Bakar, ada kayak Nuaiman. Tapi kata Rasulullah ya ahlul jannah deh. Ahlul jannah. Ya wis lah. Ya. Baik, haram atau takhiran atau pilihan. Saya ulangi, atau takhiran atau pilihan. Pilihan itu ya antum melakuin silahkan, tidak melakuin silahkan, namanya ibahah atau hukumnya mujtahid namanya mubah. Au bi'amma atau yang lebih umum wad'an, secara wad' ai ja'alallahu ta'ala wad'an itu apa? Wad'an itu diletakkan oleh Allah imma bi fi'lil mukallaf atau dengan awarid samawiyah. Contohnya di sini apa? Mislu apa? Wa huwa al-warid sababan. Sabab itu bisa samawiyah, bisa juga apa? Bisa juga jadi fi'il mukallaf. Kamu kalau dirajam itu sebabnya apa? Zina. Itu rajam itu sebab yang kamu timbulkan sendiri atau enggak kamu timbulkan sendiri? Sendiri. Itu sebab makfun. Oke. Kamu kalau mau sholat zuhur zawalus syams sababun liwujubi sholatis zuhri. Sholat zuhur itu ya zawalus syams kamu buat-buat atau enggak? Kamu bisa apa? Merekayasa matahari agar bisa terbit lebih awal. Atau antum bisa merekayasa matahari agar lebih zawal awal. Enggak ada itu. Begitu pula manik itu ada yang samawi, ada yang kasbi. Wanita kalau haid boleh puasa atau enggak? Bisa enggak wanita? Saya haidnya besok aja. Ya mungkin bisa, saya enggak tahu kan. Bisa enggak? Atau saya haidnya cuma 2 hari saja ya Allah, gitu kan. Saya sudah menentukan itu. Itu namanya manik nggak bisa tuh, ngarang manik nggak bisa. Itu namanya samawi. Tapi ada manik yang gara-gara ente sendiri. Contohnya apa? Manik gara-gara ente sendiri ya. Apa? Iya, membunuh agar dapat warisan. Orang tuh kalau membunuh dapat warisan dari yang dibunuh atau enggak? Enggak. Sebab membunuh itu ulahmu atau ulahnya Allah? Ulahmu sendiri kan? Nah itu namanya ada yang dari mukallaf, ada yang tidak. Ada yang memang begitu dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, nanti didefinisikan sendiri apa itu sabab, apa itu syarat, apa itu mani, atau apa itu fasih, apa itu fasid. Au bi'amma wad'an wa huwa al-walidu sababan, yaitu sesuatu yang ada sebagai sebab, wa syartan dan sebagai syarat, wa mani'an dan sebagai penghalang, wa sahihan dan sahih. Kemudian apa? Wa fasidan dan wa saya fasid. Qala al-muallif wa syarih wa sayati bayanuha, akan dijelaskan semuanya. Fayashmalu dhalika fi'lul mukallaf kazina sababan liwujubil haddi wa ghayru fi'lihi kazzawali sababan liwujubil dhuhri wa idlafu ghairil mukallaf kasakran sababan liwujudil dhaman. Kemudian apa? Merusaknya orang yang ghairul mukallaf sebab mabuk, ya, karena mabuk sebab wujubil dhaman walaupun dia ghairu aqil. Titik. Wa khitab, adapun lafaz khitab jinsun kal jins wa kharaja, dan tidak termasuk bagian daripada khitabullah, ya, bi idhafatihi ila Allah taala khitabu ghairihi. Jadi khitabmu kepada orang lain bukan namanya khitab Allah, maka tidak dinamakan hukum. Wa innama, dan sesungguhnya wajib apa? Ta'atul Rasul was sayyid mathalan, kita wajib mentaati Rasul, mentaati seorang tuannya budak. Bi ijabillahi ta'ala, dengan apa? Kewajiban Allah atas menurutin atau mentaatinya. Wa bi fi'lil mukallaf, dan dari fi'lul mukallaf khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi dzatihi, khitab Allah yang berhubungan dengan zatnya Allah, tidak dengan fi'lul mukallaf. Wa sifatihi, dan sifatnya, wa dzawatil mukallafin, dan apa? Dzawatil mukallafin wal jamadat, dan jamadan. Kama dululi qaulillahi ta'ala Allahu la ilaha illahu khaliqu kulli syai' wa laqad khalaqnakum wa yawma nusayyirul jibala. Ini khitabullah, tapi tidak ada hukum yang terkandung di dalamnya, li'annahu laysa muta'alliqan bi fi'li mukallafin. Tahu yang saya baca? Wa bil iqtida' wat takhyir wal wad'i madlul wa ma ta'lamun min qawlihi wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun ta'malun, fa innahu muta'alliqun bi fi'lil mukallaf la bi iqtida' wa la takhyir wa la bil wad'. Tapi ini walaupun ia ta'allaq bi fi'lil mukallaf, tapi tidak ada apa? Tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan, maka tidak dinamakan hukum. Wa bihi fa innahu wa la yata'allaqu al-khitab at-taklifi bi fi'li ghairil mukallaf, tidak pula termasuk khitab hukum taklifi yang berkenaan dengan ghairu mukallaf. Adapun wa waliyuhu mukhatabun bi ajai ma wajaba fi malihi minhu. Sekarang anak kecil kalau kaya raya wajib apa? Zakat atau enggak? Wajib zakat atau enggak? Wajib. Kan dia masih kecil, belum mukallaf. Yang dikhitabi bukan anaknya, tapi apa? Walinya. Kamu punya kambing misalnya, kambingmu makan tanaman orang, kamu wajib ganti atau enggak? Wajib. Jangan antum bilang yang salah kan kambingku, ya hukum kambingku. Siapa yang dikhitabi dia? Tuannya, pemiliknya. Budakmu kok ngerusak milik orang, ya kamu harus tanggung jawab. Bukan budaknya, tapi apa? Kamunya. Ya, karena tidak semua budak itu mukhatabun bi furu'ish syariah. Budak enggak wajib Jumatan kok. Ya. Coba, budak enggak wajib Jumatan. Jadi kambingmu merusak maka tanaman orang, kamu yang tanggung jawab. Bukan. Nah, kemudian tadi ibadah zakat, ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Maka apa? Maka wajib.
ya, walinya. Kama yukhatibu sahibul bahimah, kama yukhatabu, sebagaimana dikhitabi siapa sahibul bahimah bi dhamani ma atlafassu wa itu farrata fi hifdhiha, yang mana dia lalai dalam menjaganya, ya. Litanassuri fi'liha hina idin manzilata fi'lihi, karena apa? Karena turunnya hewanmu untuk merusak makanan orang dan tanaman orang lain itu perbuatanmu juga. Coba kalau kamu ikat dengan baik. Wasihatu ibadati sabi, adapun sahnya ibadahnya anak kecil walaupun belum mukallaf, kasolatihi al-muthab 'alaiha, seperti salatnya yang diberi pahala atasnya, laisa li annahu ma'murun biha kama fil baligh, dia tidak diperintahkan sebagaimana dia orang yang baligh. Bal ya'tadaha fala yatrukuha, agar dia apa? Ia terbiasa agar tidak meninggalkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati inda sab'a, itu berapa? 7, tapi kalau udah 10, wa idza balaghah 10 sanatin fadh, kalau udah 10 tahun ya dipukul. Ya, kama fil baligh bal ya'tadaha fala yatrukuha wa bima taqarrara ilmun anna khitab al-wati hukmun syar'iyyun muta'arifun. Ya, dan tetap sesuatu dengan sesuatu yang telah ditetapkan bahwa khitab wad'i itu termasuk hukum syar'i yang muta'arif, walaupun dinamakan hukum wad'i, li'annahu ja'alallahu ta'ala sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Wa makhtarahu Ibnul Hajib, dan apa yang menurut pilihannya Ibnu Hajib, wa huwa makhtarahu Ibnul Hajib, dan ini adalah apa yang telah dipilih atau dirajihkan oleh Ibnul Hajib. Ibnul Hajib itu punya kitab nahwu, kitab usul fikih, apa namanya? Enggak tahu. Belilah. Ibnul Hajib punya kitab usul fikih namanya Mukhtasarul Muntahas-Suli wal Amal fi Usulil Fiqh wal Jadal. Apa ini? Jadal. Atau istilah itunya adalah Mukhtasarul Muntaha. Kalau mau lihat kitabnya ada di rumah saya. Ya, Ibnul Hajib punya kitab Mukhtasar Muntahas-Sul wal Amal fil Usulil Fiqh wal Jadal. Usul fikih itu kerap dengan perdebatan, karena fikih itu ya debat, biar mikir. Nah, Mukhtasar Muntahas-Sul wal Amal adalah ikhtisar dari kitabnya sebelumnya namanya Muntahas-Sul wal Amal fi Usulil Fiqh wal Jadal. La Muntahas-Sul wal Amal fi Usulil Fiqh wal Jadal adalah mukhtasar daripada Al-Ihkam lil Imam Al-Amidi. Al-Ihkam lil Amidi adalah apa? Mukhtasar dari apa? Al-Burhan lil Imam Al-Haramain wal Mustasfa lil Imam Al-Ghazali wal Mu'tamad lil Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani Al-Usuli Al-Mu'tazili. Udah, nah, itu dia. Apal no, kayak gitu itu apal no. Nggak didengerin aja, apalkan. Ya, ada kisah unik ya. Ada seorang dokter mau mentahqiq kitab Mukhtasar Muntaha Imam Ibnul Hajib. Mukhtasar Muntaha. Nggak paham dia. Hey, dokter itu loh. Dokter usul. Kesel dia, kesel. Kalau kesel sudah habis cara berpikir. Ini kisah dari guru kita, dokter kita yang menceritakan gurunya. Oh, akhirnya dia datang ke Maghrib marah-marahin Imam Ibnul Hajib. Ya, datang ke siapa? Maghrib menemui siapa? Ibnul Hajib. Dimarahin gimana orang tempatnya? Kuburnya dimarahin. Kamu ini bikin kita mau nggak bisa dipaham oleh orang yang mungkin marah kita mana? Kamu ini
bikin kitab kok nggak bisa dipaham. Dipaham maksudmu apa? Ya. Kemudian apa? Di masjidnya Ibnul Hajib yang ada kuburnya di situ, dia tertidur. Tertidur, kesel, akhirnya apa? Melihat ru'ya, bermimpi melihat siapa? Ibnul Hajib. Dimarahin lagi juga sama Ibnul Hajib. Hadzal kitab wada'tuhu lil ulama ilal juhala. Kitab ini memang saya tulis untuk ulama, bukan untuk orang bodoh kayak ente. Dimarahin. Jikalau kamu pengen tahu, maka lihatlah ini. Habis itu dia bisa. Habis itu dia bisa. Maka antum kalau nggak paham nanti datang ke rumah saya, marah-marahin saya. Ya, tapi nggak saya marahin, kamu tak bunuh. Itu begitu. Sama dengan kisahnya Syekh Ramadan Al-Buti yang kemarin baru meninggal dunia karena perang ISIS di Damaskus. Dia punya kitab bagus. Ramadan Al-Buti itu yang kitabnya kamu pelajari Qadaya Mu'asirah. Itu dia ngarang Hikam Ibn Atta, baca kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, tidak paham. Udah profesor, sudah doktor. Balik lagi ke Mesir, ke Iskandaria, ke Kairo ya, kuburnya di Kairo. Curhat sama sahibnya. Kamu di. Habis itu apa? Habis itu ya bermimpi melihat siapa? Sahibul Al-Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, diberitahu, dan sejak itu kemudian dia bisa mensyarah, dan syarahnya paling terkenal untuk zaman ini. Namanya apa? Al-Hikam. Syarhul Hikam, gitu aja. Syaratnya Syarhul Hikam, 3 jilid tebal. Ya, ada yang nyetak dengan 2 jilid. Karangan Ramadan Al-Buti, dan kitab terkenal itu. Di dunia sekarang dia yang paling terkenal, syarah hikam paling terkenal. Dan itu kitab bukan kitab hasil dia nulis, tidak. Jadi kitab itu apa? Rekaman dia pengajian, direkam jadilah kitab. Antum kayak gini nyatet saya kan jadi kitab syarah Lubul Usul Ustadz Joko, kan bisa. Ini kitab tebel itu bukan hasil nulis, tidak, tapi hasil karangan. Begitu pula antum tahu Quraisy Shihab punya kitab tafsir Misbah segini itu tulisan dia, enggak. Dia ngaji atau dia duduk, kemudian dia punya seorang sekretaris ngomong, tadi itu dia catat. Jadilah kitab tafsir Misbah segini itu. Sama dengan tafsir Khawatirul Iman miliknya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ini tebal. Ya, hasil ngaji, belajar. Siapa yang mau nyatet tulisan saya? Ini kan direkam, habis itu ditulis Bang Zul. Tapi yang dibuang yang nggak jelas-jelas, nyandain Jadi, nyandain Imam, nyandain siapa? Hazrul, mana Hazrul? Nggak ngaji, apa-apa, ulama apa ngaji? Gimana? Kamu tarik tambang menang nggak? Juara 1. Kamu juara berapa? Berapa? Ini kayaknya Bang Rojul ini kualat sama alim. Kemarin ngeledekin, tergelincir apa? Kemarin dia apa? Tarik tambang tergelincir kau. Kalah ya? Tergelincir apa? Untung gak ada alim. Kamu menang, ya maklum lah, musuhnya anak SMP kok. Ya bocah-bocah ini. Dah. Mana tadi? Nah, lanjut. Ini kisah tentang Ibnul Hajib. Khilafan lima jara alaihi al-asl. وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرعي كالخطاب التكليفي. Tapi yang paling tepat adalah apa? Bahwa hukum wad'i itu bukanlah hukum yang taklifi. Karena apa? Ya beda emang.
laisa min fi'lil mukallaf tadi kan, tapi itu sebagai penyebab dari sebuah adanya hukum. Bal qila innahu la hajata li dzikrihi. Qila dikatakan bahwa enggak usah itu hukum wad'i itu enggak usah itu. Kenapa kok enggak usah? Ya benar aja, karena khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Kan enggak ada sabab, enggak ada syarat, enggak ada itu. Li'annahu dakhilun fil iqtida' wa at-takhyir id la ma'na li kauni az-zawal. Bahwa apa? Bahwa hukum itu dakhil fil iqtida' wa at-takhyir faqat. Ya. Saya pernah juga bertanya kepada guru saya, kenapa takhyir itu masuk di dalam hukum? Sebut taklifi itu apa? Ada beban, ada paksa. Takhyir kan enggak. Bebannya apa takhyir? Kamu ngerjain silakan, enggak ngerjain juga silakan. Nah, saya pernah tanya begitu. Ayo coba. Iya. Ada beban apa takhyir? Enggak ada beban apa-apa. Kenapa dikatakan hukum? Ya, jawabannya apa? Naam, disebut juga hukum karena termasuk juga bagian daripada khitab Allah, walaupun tidak ada taklif. Yaudah kalau gitu kita sepakati atau kita rubah saja gimana misalnya. Enggak hukum taklifi atau bikin lain. Hukum Allah gitu aja, enggak hukum taklifi. Kalau dikatakan hukum Allah saja, enggak ada taklifi, enggak ada wahai, pokoknya ini adalah hukum Allah. Silakan antum bikin usul fikih versi baru. Ya, ulama namanya Harun. Wah. Nah, boleh. Siapa nggak boleh? Dunia akademis boleh. Walaupun salah semua kan tidak apa-apa. Jadi cepat terkenal nanti kan. Seperti yang siapa yang menuliskan Dr. Win Sunan Sunan Kalijaga, bahwa apa pembantu itu diibaratkan sebagai budak, boleh digauli, boleh dicabuli, boleh kan? Waduh. Nah, dia ijtihad begitu. Oh, gitu lulus. Saya tanya profesor saya, kan, Prof, kok bisa dilulusin kayak gitu, itu gimana? Saya tanya, loh kita ini yuk gak ngelulusinnya gimana? Kita ini cuma menguji. Itu kembali kepada pihak kampus. Kalau dia tak dilulusin ketika diuji, yuk kan sakno, wis ujian, habis uang banyak. Kalau harusnya tidak dilulusin sejak mengajukan judul, harusnya tidak diterima. Dia itu sudah capek-capek. Ada urusan dosa nggak dosa itu urusannya, alasannya santai aja. Harusnya sejak awal tidak diterima sejak ngajuin proposal, seminar proposal, judul disertasinya itu. Yo akhirnya yo. Nah, silakan untuk begini. Walaupun isinya dikritik banyak orang, biasa saja. Selagi urusan ilmiah, salah itu boleh, tapi urusan adab beda. Kamu mau nginjek saya, nggak ada adab. Kalau antum dikritik orang, itu beda. Paham tuh? Tapi urusan berpikir ilmiah ya bisa saja. Dari dulu itu begitu. Ya, nggak usah baper. Kadang-kadang ada orang berdebat itu baper kok ya. Tahu baper? Ya baper. Nah, ngungkit masalah pribadi. Atau dia nggak diterima. Nah, ilmiah ya ilmiah, walaupun antara guru dan murid. Kalau saya dengan Mas Firdaus Zaki, siapa namanya? Syarin, diskusi ilmiah di kelas biasa, kamu boleh menghujat saya, kamu boleh. Nah, walaupun harus an-adabin, ustadz juga harus beradab, murid juga harus beradab. Tidak kemudian nanti di kelas saya bilang itu, kamu kok gaya sih? Subuh aja saya yang bangunin. Ya, subuh aja saya yang bangunin. Kemudian itu juga bilang, Ustadz juga kadang-kadang telat. Tuh ada kan? Ini sudah tidak ilmiah ini. Jadi begitu ya. Mafhum? Mana tadi? Dah. Jam berapa ini? Jam 6. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sore ya belajar.